Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal USBK dan UNBK Matematika paket 1 tahun 2019-2020. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut CAE adalah A 48 derajat, B 53 derajat, C 101 derajat, D 132 derajat. Penyelesaian berdasarkan teorema besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak bersebelahan. Nah, dari gambar itu dapat kita ketahui bahwa besar sudut BCD yang ini sama dengan besar sudut BAC ditambah dengan besar sudut ABC. Sehingga dapat kita tuliskan 3x ditambah 5 sama dengan 2x dikurangi 16 ditambah 2x dikurangi 11. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 3x ditambah 5 sama dengan 4x dikurangi 27. 5 ditambah 27 sama dengan 4x dikurangi 3x. 5 tambah 27 sama dengan 32. 4x dikurangi 3x sama dengan x. Sehingga didapatkan nilai x-nya sama dengan 32. Selanjutnya kita mencari besar sudut BAC. BAC yang ini yaitu 2x min 16. X-nya kita ubah menjadi 32, maka menjadi 2 dikalikan dengan 32 dikurangi 16 sama dengan 64 dikurangi 16 sama dengan 48 derajat. Selanjutnya setelah kita mencari besar sudut BAC, kita mencari besar sudut CAE. CAE berarti yang ini. Kita perhatikan bahwa sudut ini merupakan sudut berpelurus, sehingga untuk mencari besar sudut CAE itu sama dengan 180 dikurangi dengan besar sudut BAC. Sudut BAC nya tadi 48, sehingga 180 dikurangi 48 sama dengan 132 derajat. Jawabannya D. Perhatikan gambar berikut. Jika M sejajar dengan N, maka nilai X adalah A 40 derajat, B 50 derajat, C 80 derajat, D 90 derajat. Penyelesaian, kita perhatikan gambar ini ada dua garis sejajar yaitu M sama N. Kita diminta untuk mencari nilai X yang ini. Nah, kita tambahkan satu garis yang merah ini. Dari garis merah ini maka ada dua sudut di sini. Saya misalkan sudut yang di sini adalah X1 dan ini X2. Nah, besar sudut X1 sama dengan 40 derajat. 40 derajat karena ini sehadap dengan ini, sehingga X1-nya sama dengan 40 derajat. Besar sudut X2 dapat kita cari dengan cara X2 kita tambah dengan 130 sama dengan 180. Kenapa X2 ditambah dengan 130 sama dengan 180? Karena sudut ini sama ini merupakan sudut sepihak dalam. Sehingga kita dapatkan nilai X2-nya yaitu 50 derajat. Jadi nilai X-nya sama dengan 40 ditambah 50 sama dengan 90 derajat. Jawabannya yaitu D. Perhatikan gambar berikut. Diketahui ABCD layang-layang dan BCFG persegi panjang. Panjang AC sama dengan 16 cm, DE sama dengan 6 cm, BC sama dengan 17 cm. Keliling bangun tersebut adalah A 91 cm, B 74 cm, C 64 cm, dan D 57 cm. Penyelesaian. Nah, diketahui pada soal bahwa AC itu sama dengan 16. Karena AC 16 dan ini merupakan layang-layang, berarti jarak ini sama ininya sama, sehingga A ke sini adalah 8 dan ini ke sini 8. Lalu selanjutnya DE-nya 6. DE-nya 6 berarti yang ini.
Terus selanjutnya BC-nya sama dengan 17. Nah, dengan triple Pythagoras, panjang AD itu menjadi 10 cm. Karena ini 6, ini 8, maka sebelah sininya 10. Dengan cara, kalau Pythagoras kan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Sehingga panjang DC sama dengan panjang CF sama dengan panjang BG. Ini 10, ini juga 10, dan ini 10. Panjang AB sama dengan GF sama dengan BC sama dengan 17 cm. BC 17, maka AB-nya juga 17 dan GF-nya itu juga 17. Sehingga kalau kita mencari keliling berarti di sini 10-nya ada 4, maka 4 dikalikan dengan 10 ditambah dengan 17-nya ada 2, maka 2 dikali 17. Sehingga didapatkan kelilingnya yaitu 74 cm. Jawabannya B. Sebuah tangga bersandar pada tembok. Ujung atas tangga bersandar pada ujung atas tembok. Jarak tangga bagian bawah dan tembok 2,4 meter dan tinggi tembok 3,2 meter. Panjang tangga adalah A 3,5 meter, B 4 meter, C 4,5 meter, D 5 meter. Penyelesaian. Kita perhatikan di sini. Ini kita misalkan sebagai tembok. Di temboknya ada tangga. Panjang temboknya yaitu 32 meter. Lalu jarak antara tembok ke tangga, ke ujung tangganya itu 2,4 meter. Yang ditanyakan panjang tangga. Kita gunakan, kita tulis terlebih dahulu 3,2, ini 2,4. Nah, di sini kan karena ada koma di belakang angka ada di belakang koma ada satu angka, supaya komanya hilang maka kita kalikan dengan 10 sehingga mendapatkan 32 dan 24. 32 dan 24 ini bisa kita bagi dengan 8 sehingga menghasilkan 32 bagi 8 4, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Nah, kita ingat triple Pythagoras, kalau di sininya 4 lalu ada 3, 4, 3, maka sebelah sininya pasti 5. Nah, selanjutnya, karena yang kita cari adalah yang atas, yang ini, maka kita kembalikan ke atas. Ini dibagi maka menjadi dikali, kita kalikan dengan 8, 4 dikali 8 sama dengan 40. Lalu karena ini dikali, maka kalau naik ke atas menjadi dibagi 10. 40 bagi 10 sama dengan 4. Sehingga jawabannya B, 4 meter. Titik A dan B terletak pada lingkaran yang berpusat di titik O. Jika panjang OA sama dengan 7 cm dan besar sudut AOB sama dengan 60 derajat, maka panjang busur AB adalah A 6,33 cm, B 7,33 cm, C 8,33 cm, D 9,33 cm. Penyelesaian. Ingat, rumus panjang busur adalah besar suatu sudut pusat dibagi dengan 360 dikalikan dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2PR. Dalam hal ini sudut pusatnya yaitu sudut AOB, maka sudut AOB-nya kita ganti dengan 60 sehingga dapatkan 60 per 360 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 22 per 7 dikalikan dengan 7. 7 sama 7 bisa kita coret menjadi 1, ini sama ini menjadi 11, sehingga kalau kita selesaikan sama dengan 7,33 cm. Jawabannya B.